Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah malam yang sunyi, suara derap langkah kaki terdengar jelas di lorong rumah sakit yang sudah lama terbengkalai itu. Rumah sakit tersebut dibangun puluhan tahun yang lalu. Namun sejak kebakaran besar yang merusak sebagian besar bangunan, tempat itu ditinggalkan begitu saja. Meskipun sudah tidak beroperasi, pihak pengelola tetap mempertahankan satu penjaga malam untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke dalam. Penjaga malam itu bernama Ardi. Dia adalah seorang pria berusia 35 tahun yang baru saja mendapat pekerjaan di rumah sakit tersebut. Tak banyak orang yang tertarik bekerja di tempat yang sudah lama ditinggalkan ini. Namun bagi Ardi, pekerjaan itu adalah jalan keluar dari kesulitan finansial yang ia hadapi. Gaji yang ditawarkan cukup besar, dan satu-satunya tugasnya adalah memastikan agar tidak ada yang memasuki rumah sakit pada malam hari. Pada malam pertama Ardi bekerja, suasana rumah sakit yang sepi dan penuh bayangan sudah cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Pukul 12 malam, Ardi memulai rutinitasnya, berkeliling setiap lantai, memeriksa setiap ruang, dan memastikan pintu-pintu terkunci rapat. Namun, di lantai 2, sesuatu yang aneh terjadi. Ardi mendengar suara langkah kaki yang terputus-putus, seperti seseorang yang berjalan perlahan di koridor yang gelap. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju suara itu, berpikir mungkin ada seseorang yang nekat memasuki area rumah sakit. Saat ia sampai di sudut koridor, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi. Ardi menatap ruangan yang gelap itu, merasa ada yang aneh. Lalu, matanya tertuju pada sebuah pintu yang terkuak sedikit, seperti mengundangnya untuk masuk. Ardi merasa ragu, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia membuka pintu itu pelan-pelan. Begitu ia masuk, udara dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Ruangan itu tampak seperti ruang arsip tua, dengan tumpukan berkas-berkas usang yang berserakan di seluruh lantai. Namun, di tengah ruangan, ada sesuatu yang lebih mencurigakan. Sebuah foto usang di atas meja, dengan wajah seseorang yang tampak familiar. Namun Ardi tidak bisa mengingat siapa orang itu. Foto itu seperti mengawasinya, dan sesaat setelah ia memandangnya, lampu di ruangan itu padam. Sejenak Ardi terdiam, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus, begitu pelan, seolah berasal dari sudut yang sangat jauh. Jangan lanjutkan." Suara itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. Tanpa sadar, ia mundur selangkah, namun kaki kirinya tersandung pada sebuah benda keras di lantai. Ketika ia menoleh, matanya menangkap bayangan seseorang berdiri di ujung ruangan, dengan wajah yang tidak bisa ia lihat jelas. Hati Ardi berdegup kencang, dan secara naluriah, ia berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan foto dan bisikan misterius tersebut. Setelah kejadian aneh itu, Ardi merasa cemas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah halusinasi atau mungkin pikiran yang lelah akibat rutinitas malam yang panjang. Namun, perasaan tidak tenang itu terus menghinggapi dirinya. Pagi itu, meskipun tubuhnya terasa lelah, Ardi tak bisa berhenti memikirkan foto yang ia temukan di ruang arsip. Hari berikutnya, saat kembali ke rumah sakit untuk shift malam berikutnya, Ardi berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kejadian malam sebelumnya. Namun, perasaan khawatir itu terus membayangi. Ketika ia memulai tugasnya, suara langkah kaki yang aneh kembali terdengar dari lantai 2, tepat di lokasi yang sama. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Namun kali ini ia memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Ia menuju lantai 2 dengan hati-hati, berusaha untuk tidak memperdulikan suara yang terdengar dari kejauhan. Begitu sampai di koridor yang sama, ia merasakan hawa dingin yang aneh, lebih dingin dari biasanya. Ardi menatap sekeliling, mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara pintu berderit pelan terdengar dari ujung lorong. Itu datang dari ruang arsip yang sama. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Ardi kembali berjalan menuju ruangan itu, kali ini dengan lebih hati-hati. Pintu itu terbuka perlahan,
dan di dalam ruangan, suasana semakin gelap. Ardi mencoba menyalakan lampu, namun tidak ada yang menyala. Hanya suara derap langkahnya yang terdengar, memantul di sepanjang dinding yang kotor. Saat ia melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara tertahan terdengar di balik lemari arsip besar. Ardi mendekati suara itu, merasa ketegangan semakin meningkat. Dengan cepat, ia membuka lemari itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku besar yang tampak sangat tua. Buku itu tampak berat, seolah mengandung rahasia yang selama ini terkubur. Tanpa ragu, ia membuka halaman pertama buku itu. Namun, sebelum ia sempat membaca lebih jauh, matanya tertuju pada sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah nama yang terukir di halaman itu. Nama yang sangat familiar. Nama yang ia temui di foto usang malam sebelumnya. Nama itu adalah Dr. Arif Susanto, seorang dokter yang dikenal di rumah sakit ini puluhan tahun lalu. Namun, menurut catatan yang ia baca, Dr. Arif tidak pernah terdaftar dalam arsip resmi rumah sakit. Seakan ada yang disembunyikan. Perasaan janggal mulai menguasai Ardi. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dr. Arif Susanto ini? Dan mengapa namanya ada di buku tua yang tersembunyi di ruang arsip yang tidak terawat? Tanpa sengaja, ia menurunkan pandangannya ke halaman berikutnya dan membaca sebuah catatan yang membuat darahnya membeku. Dr. Arif Susanto tidak hanya seorang dokter. Dia adalah bagian dari eksperimen gelap yang dilakukan di rumah sakit ini pada tahun 1983, yang mengakibatkan banyak kematian misterius. Tiba-tiba, Ardi merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya angin malam yang berhembus melalui celah-celah jendela yang sudah rapuh. Namun, saat Ardi menutup buku itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang ia temui. Sebuah suara lirih yang berbisik dari dalam kegelapan. Jangan coba buka kebenaran ini. Ardi membeku. Tubuhnya diliputi ketakutan yang begitu mendalam. Ia merasa terjebak di dalam misteri yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Keesokan malam, Ardi merasa gelisah. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seakan malam sebelumnya mengubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda. Perasaan takut itu terus menghantui pikirannya. Namun rasa ingin tahu yang tak bisa dihindari membuatnya kembali bekerja, meski kali ini dengan hati yang lebih berat. Sebelum berkeliling seperti biasanya, ia kembali menuju ruang arsip. Kali ini, ia tidak lagi merasa seperti seorang penjaga malam yang hanya menjalankan tugas. Ia merasa terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Buku yang ia temukan kemarin malam masih ada di sana, terbuka di halaman yang sama, seperti menunggu untuk dibaca lebih lanjut. Ardi tidak tahu mengapa, namun ia merasa seolah buku itu memanggilnya. Dia mulai membaca lebih dalam. Proyek X13. Begitulah catatan yang tertera di halaman selanjutnya. Deskripsi yang ada di dalamnya menggambarkan eksperimen-eksperimen yang dilakukan di rumah sakit tersebut pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Eksperimen yang melibatkan pasien-pasien yang tidak pernah tercatat dalam arsip medis resmi rumah sakit. Dr. Arif Susanto, yang sebelumnya tampaknya hanyalah seorang dokter biasa, ternyata adalah seorang ilmuwan gila yang mencoba mengembangkan metode untuk mengendalikan pikiran manusia. Ardi terus membaca, dan semakin dalam ia membaca, semakin menyeramkan informasi yang ia temukan. Rumah sakit ini, yang pada mulanya dianggap sebagai tempat penyembuhan, ternyata menjadi ladang percobaan rahasia. Pasien-pasien yang masuk ke sana tanpa diketahui oleh keluarga mereka, dipaksa untuk ikut serta dalam percobaan keji yang bertujuan untuk menciptakan manusia sempurna melalui manipulasi pikiran. Namun eksperimen itu berakhir dengan bencana. Sebagian besar pasien mengalami kerusakan otak yang parah, dan sebagian lagi menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Semua informasi mengenai eksperimen itu dibersihkan dari arsip rumah sakit, disembunyikan dengan rapat oleh pihak rumah sakit, dan Dr. Arif Susanto pun tiba-tiba menghilang dari catatan medis. Saat Ardi hendak menutup buku itu, sebuah suara berat terdengar, memecah keheningan malam. Kau harus berhenti. Ardi menoleh dengan cepat, namun hanya menemukan kegelapan yang menyesakkan. Tiba-tiba,
bayangan samar muncul di ujung lorong yang gelap. Ardi mencoba untuk memanggilnya, namun suara yang keluar dari mulutnya tertahan. Bayangan itu semakin mendekat, dengan langkah yang berat dan lambat. Sekejap, bayangan itu muncul di hadapan Ardi. Seorang pria berwajah pucat, mengenakan jas dokter yang sudah usang. Matanya kosong, tidak hidup. Namun ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapan itu. Ardi terperangah, hampir tak bisa bernapas. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Dr. Arif Susanto. "Ini semua salahmu," bisik pria itu. Suaranya serak, seolah berasal dari lubang dalam kegelapan. "Kau sudah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Rumah sakit ini, kami tidak pernah pergi. Kami akan selalu ada di sini." Ardi mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ardi, suaranya bergetar. Dr. Arif hanya tersenyum dingin. "Kebenaran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup." Tiba-tiba, lampu di lorong itu berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya mati total. Ardi terperangah dalam kegelapan. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Seperti bayang-bayang yang berdesakan, bergerak mendekatkan diri. Ardi merasa terperangkap. Saat itu, dia menyadari bahwa mungkin kebenaran yang ia cari tidak akan pernah membebaskannya, melainkan hanya mengubahnya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Kegelapan di sekitar Ardi semakin pekat, menenggelamkan seluruh lorong rumah sakit yang lama terbengkalai itu. Suara langkah kaki yang berirama itu semakin jelas terdengar, semakin mendekat. Ardi merasakan udara dingin yang menggigit kulitnya, seolah ada ribuan tangan tak terlihat yang menggapainya dari segala penjuru. Ia berusaha mengatur napasnya, namun kepanikan mulai mengambil alih. Saat ia berbalik dan hendak berlari, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapannya. Di tengah lorong yang kosong, sesosok bayangan gelap berdiri di sana, seperti menunggu. Ardi merasa tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Bayangan itu perlahan mengungkapkan wujudnya. Seorang pria berwajah pucat, dengan jas dokter yang sudah robek dan usang, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan itu sendiri. Itu adalah Dr. Arif Susanto. "Ini adalah tempat kami," suara Dr. Arif terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras dan menggelegar. "Kami tak pernah pergi. Kami akan selalu ada di sini." Ardi mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa seperti terikat. Setiap langkah yang ia coba ambil, semakin berat. Bayangan-bayangan lain mulai muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah pucat dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian pasien rumah sakit yang sudah rusak. Mereka bergerak perlahan, berputar mengelilinginya, semakin rapat. Seketika, Ardi merasa tubuhnya seolah terhisap ke dalam tanah. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang dalam, dan saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya terbaring di ruang yang sangat familiar, ruang arsip tempat ia menemukan buku itu. Namun, kali ini, ruangan itu tampak lebih hidup, meskipun semuanya tampak rusak dan usang. Tiba-tiba, Ardi merasakan sesuatu yang tak terelakkan. Ia menatap sekelilingnya dan melihat wajah-wajah familiar. Mereka adalah penjaga malam yang pernah bekerja di rumah sakit ini, semuanya dengan ekspresi yang kosong, seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat ini, dan mereka tidak pernah bisa keluar. "Selamat datang, Ardi." Suara Dr. Arif terdengar kembali. Kali ini tidak lagi dari bayangan, melainkan dari dalam ruangan itu sendiri. "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Ardi berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Saat ia menatap cermin di depan ruangan, ia melihat refleksinya, namun wajah yang tercermin bukanlah wajahnya lagi. Wajah itu pucat dan kosong, seperti wajah para penjaga malam yang sebelumnya ia lihat. Ia menyadari, dengan ngeri, bahwa ia telah menjadi bagian dari mereka. Penjaga yang tak pernah bisa meninggalkan tempat ini, terperangkap dalam siklus abadi yang dimulai sejak pertama kali ia bekerja di rumah sakit ini. Semua yang terjadi, foto, buku tua, suara-suara,
Semua itu adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Saat itu, lampu yang sudah lama pada menyala kembali, menyoroti ruang arsip yang tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tiba-tiba, seluruh rumah sakit itu bergetar, seperti bangunan itu hidup, mengingatkan semua orang yang ada di dalamnya bahwa mereka tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ardi mendengar suara lirih dari sudut ruangan. Penjaga malam, tidak akan pernah ada yang keluar. Ardi merasa matanya mulai berat, dan saat itu, ia menyadari satu hal mengerikan. Rumah sakit ini bukan hanya tempat tinggal orang mati, tapi juga tempat di mana penjaga malam baru ditemukan. Dengan setiap malam yang berlalu, setiap penjaga baru yang datang, mereka akan bergabung dengan mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Ardi kini menjadi bagian dari mereka, menatap wajahnya yang kosong di cermin. Wajahnya telah berubah, seperti wajah-wajah lain yang ia lihat di sekelilingnya. Dan dalam kegelapan itu, Ardi tahu satu hal pasti, dia kini adalah penjaga malam yang tak akan pernah pergi.